Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, Teheran 23 Maret 2026. Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat tajam setelah serangkaian serangan militer besar mengguncang Iran di saat yang bersamaan Amerika Serikat mengirimkan sinyal terbuka untuk negosiasi. Situasi ini menimbulkan kebingungan global karena di satu sisi ada indikasi diplomasi, namun di sisi lain operasi militer justru semakin intensif. Para analis menyebut kondisi ini menyerupai efek Rashomon, sebuah situasi di mana berbagai pihak menyampaikan versi yang berbeda dan saling bertentangan, sehingga kebenaran menjadi sulit dipastikan. Serangan besar mengguncang Iran, ledakan dahsyat terjadi. Pada Senin 23 Maret 2026, pasukan gabungan Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sebuah gudang amunisi di wilayah Iran. Serangan tersebut memicu ledakan berantai berskala besar yang menghasilkan gelombang kejut kuat dan menghancurkan area sekitarnya. Laporan lapangan menyebutkan bahwa ini merupakan ledakan terbesar dalam 24 hari terakhir konflik yang berlangsung sejak akhir Februari. Pada dini hari di tanggal yang sama, militer Israel juga meningkatkan intensitas serangan udara ke ibu kota Iran, Teheran, melalui gelombang bombardir besar-besaran. Target yang dilaporkan meliputi pangkalan pelatihan dan penyimpanan sistem rudal militer, fasilitas produksi dan gudang senjata milik Kementerian Pertahanan, instalasi produksi senjata milik Angkatan Udara Garda Revolusi Iran, markas intelijen serta pusat komando darurat pasukan keamanan dalam negeri. Akibat serangan ini, sejumlah media internasional melaporkan bahwa Teheran mengalami pemadaman listrik besar-besaran, bahkan sempat berada dalam kondisi gelap total. Analis militer menilai bahwa serangan ini merupakan bagian dari strategi sistematis untuk melemahkan cadangan militer Iran secara bertahap. Di sisi lain, warga Iran melaporkan peningkatan kontrol keamanan dalam negeri. Pemerintah disebut mulai mendirikan berbagai pos pemeriksaan di kota-kota utama sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kekacauan internal. 22 negara siap intervensi, fokus pada Selat Hormuz. Masih pada 23 Maret 2026, Sekretaris Jenderal NATO mengumumkan bahwa 22 negara telah bergabung dalam koordinasi internasional untuk memastikan Selat Hormuz tetap terbuka. Koalisi ini mencakup Jepang, Korea Selatan, negara-negara Teluk, sejumlah sekutu barat. Langkah ini pada dasarnya membentuk aliansi pengawalan laut de facto yang bertujuan menjaga jalur distribusi energi global. Dalam perkembangan terpisah, Inggris dilaporkan secara diam-diam mengerahkan kapal selam nuklir HMS Anson ke Laut Arab. Kapal ini dilengkapi dengan rudal jelajah Tomahawk dan memiliki kemampuan serangan presisi jarak jauh. Pengamat militer menilai bahwa kehadiran aset tersebut bukan sekedar defensif, tetapi juga menjadi sinyal bahwa opsi serangan presisi terhadap target strategis Iran tetap terbuka setiap saat. Seorang jurnalis senior Israel mengungkapkan bahwa pejabat Israel telah menerima pemberitahuan dari Washington untuk bersiap menghadapi operasi militer yang dapat berlangsung selama beberapa minggu ke depan. Tujuan operasi tersebut disebut bukan hanya untuk membuka Selat Hormuz, tetapi juga menghancurkan kemampuan Iran menggunakan minyak sebagai alat tekanan global. Strategi Trump, gencatan senjata yang memicu kekacauan internal. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 23 Maret 2026 mengumumkan penghentian sementara serangan terhadap sektor energi Iran selama 5 hari. Namun sejumlah pihak menilai langkah ini bukan gencatan senjata murni, melainkan bagian dari strategi untuk memancing konflik internal di dalam Iran. Strategi ini sering disebut sebagai taktik memancing ular keluar dari sarangnya, yaitu mendorong aktor-aktor internal muncul ke permukaan, sehingga memperlihatkan perebutan kekuasaan yang sebenarnya. Dampaknya langsung terasa di Teheran. Berbagai faksi dalam pemerintahan Iran saling menyangkal keterlibatan dalam komunikasi dengan Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri membantah keterlibatan. Kelompok garis keras juga menyangkal. Ketua Parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf menegaskan dirinya bukan pihak terkait. Situasi ini memperlihatkan adanya ketidakpercayaan dan perpecahan serius di dalam elit politik Iran. Sejumlah pengamat bahkan menyebut strategi ini sebagai bentuk kemenangan tanpa pertempuran langsung, karena tekanan psikologis dinilai mampu mempercepat keruntuhan dari dalam. Target strategis 3 pulau kunci di Selat Hormuz.
Dalam perkembangan strategis, militer Amerika Serikat dilaporkan sedang mempertimbangkan operasi terhadap 3 pulau penting di Selat Hormuz, yaitu Abu Musa, Tanbi Besar, Tanbi Kecil. Ketiga pulau ini memiliki posisi vital karena menguasai jalur sempit yang menjadi pintu keluar masuk utama perdagangan minyak dunia. Selain itu, pulau-pulau tersebut juga menjadi wilayah sengketa antara Iran dan Uni Emirat Arab, sehingga berpotensi memicu eskalasi konflik regional yang lebih luas. Analis menilai bahwa langkah ini menunjukkan fokus Washington bukan hanya pada konflik militer, tetapi juga pengendalian jalur energi global secara strategis. Penguatan militer AS, ribuan pasukan dikirim. Menurut laporan Wall Street Journal, Amerika Serikat sedang meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Timur Tengah. Pada Jumat 27 Maret 2026, diperkirakan kapal serbu amfibi USS Tripoli dan USS New Orleans akan tiba di kawasan. Sekitar 2.200 marinir dari unit ekspedisi ke-31 turut dikerahkan. Selain itu, 2 unit marinir ekspedisi tambahan disiapkan. Brigade tempur dari Divisi Lintas Udara ke-82 turut diperkuat. Total kekuatan pasukan mendekati 10.000 personel. Menariknya, seorang pejabat AS menyatakan bahwa Washington tidak berencana menghancurkan Pulau Kurd, pusat ekspor minyak utama Iran, karena kemungkinan akan digunakan untuk mendukung pemerintahan baru di masa depan. Perebutan kekuasaan, siapa pengganti Khamenei? Di tengah meningkatnya tekanan militer dan politik, muncul spekulasi mengenai suksesi kepemimpinan di Iran. Ketua Parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf disebut-sebut sebagai salah satu figur yang sedang dipertimbangkan oleh pihak Amerika Serikat sebagai mitra potensial. Namun rekam jejaknya menuai kritik, terutama terkait keterlibatannya dalam penindakan demonstrasi mahasiswa pada tahun 1999. Di sisi lain, intelijen Amerika Serikat memperkirakan bahwa jika struktur kekuasaan lama runtuh, kemungkinan besar kekuasaan akan diambil alih oleh jenderal garis keras dari Garda Revolusi Iran. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan rezim yang mungkin terjadi tidak serta-merta mengarah pada demokrasi, melainkan hanya pergeseran kekuatan di dalam struktur yang sama. Kesimpulan, konflik berlapis, dunia di persimpangan. Perkembangan pada 23 Maret 2026 menegaskan bahwa konflik Iran bukan sekadar perang militer, melainkan juga perang strategi, perang psikologis, perebutan kendali energi global. Dengan keterlibatan puluhan negara, penguatan militer besar-besaran, serta dinamika internal Iran yang semakin rapuh, dunia kini menghadapi risiko eskalasi yang jauh lebih luas. Situasi ini menempatkan Selat Hormuz, urat nadi energi dunia, sebagai titik krusial yang dapat menentukan arah stabilitas global dalam waktu dekat. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.